Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Hari yang baik, hari ini kita boleh berkumpul lagi di tempat ini saudara. Minggu kedua kita boleh beribadah di tempat ibadah kita yang baru. Tuhan sungguh begitu baik bagi kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini biarlah semua kita bersukacita datang di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita beribadah, boleh salaman dulu kiri kanannya ya Bapak Ibu. Ya salaman dulu kiri kanannya. Kalau ada yang belum kenal, kenalan dulu. Ya Tuhan memberkati saudaraku. Selamat melayani semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu Saudara kami dimanapun saudara mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Mari hari ini kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu, saudaraku. Dia tahu apa yang sedang kita pergumulkan saat ini. Dia tahu saat kita menangis, saudara. Dia tahu segala keadaan kita. Boleh menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama kita katakan, perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sertakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sebab Dia Tuhan yang lebih tahu, saudara. Tuhan lebih dari kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata
dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di depan gereja ini ada satu taman saudara yang kosong. Setiap hari burung-burung ada makan di situ. Tuhan berkata, engkau lebih berarti, engkau lebih mahal daripada burung-burung itu. Jikalau burung di udara yang tidak menabur, Tuhan peliharakan Bapak Ibu. Apalagi saya dan saudara, kita adalah ciptaannya saudara. Dia Tuhan yang maha tahu. Tuhan mau kita bersyukur kepadanya. Boleh mengangkat tangan kita, katakan sama-sama, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi sama-sama, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, amin, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau baik, Engkaulah Bapa kami yang baik, Engkaulah Bapa kami yang setia. Kami percaya kepadamu, kami percaya akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau peliharakan hidup kami. Kami percaya bahwa Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Kaulah Tuhan yang luar biasa. Kami sembahkan Engkau Tuhan yang maha tahu. Segala hidup kami terbuka di hadapan-Mu.
Engkau Tuhan kami yang baik, besar kebaikan-Mu, besar anugerah-Mu, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang besar. Habis-habisnya kasih setia-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Besar kesetiaan-Mu, besar kebaikan-Mu. Setiap hari kami melihat rahmat-Mu, setiap hari kami melihat kebaikan, setiap hari kami melihat mujizat, setiap hari kami melihat penyertaan-Mu, setiap hari kami melihat anugerah-Mu, setiap hari kami menikmati kebaikan-Mu. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, hati kami bersyukur, hati kami menyembah, hati kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dalam ibadah ini kami bisa merasakan kasih-Mu. Dalam ibadah ini kami bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan. Tanda ajaib mujizat-Mu dinyatakan dalam ibadah ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan di semua jemaat-Mu yang datang pada hari ini. Yang sakit sembuh, yang terikat bebas, yang berdosa diampuni Tuhan. Kami percaya setiap
apapun pergumulan atas setiap umat-Mu akan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan pada hari ini Tuhan, Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani, baik dari perparkiran, penerima tamu, keamanan dalam, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengurapi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak terbatas akan menolong setiap para pelayan-Mu hari ini Tuhan. Baik Tuhan pemusik, juga Tuhan song leader singer diurapi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu hari ini. Terima kasih atas Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan, sehingga setiap apapun beban-beban umat-Mu datang pada hari ini terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi hamba-Mu yang melayani firman-Mu hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya hamba-Mu diurapi dengan luar biasa, sehingga setiap firman yang dibawakannya Tuhan menjadi kehidupan bagi setiap jemaat-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu yang datang hari ini bertambah-tambah bertumbuh dalam Tuhan, bertambah mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami serahkan semua para pelayan-Mu dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpinkan kami, sehingga kami bisa memberi yang terbaik dalam melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dalam nama Yesus kami mematahkan engkau roh jahat, setan, iblis, kuasa kegelapan, untuk dosa yang menghalangi kami, roh-roh kesombongan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus yang melayakkan kami, kuasa Roh Kudus yang memimpinkan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Sekali lagi, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Kita angkat pujian kita di hadapan kemegahan-Mu. Haleluya. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
boleh bangkit berdiri? Haleluya, Dia adalah Tuhan yang ajaib. Kita memuji Tuhan, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku, oh ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Katakan betapa heran ku, lagi betapa heran, sekali lagi. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang Tuhan, Kau adalah Allah yang ajaib. Kau adalah Allah yang layak kami sembah. Mari kita menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti kami Tuhan. Kau Bapa
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari kita awali menyembah dari awal bersungguh-sungguh. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan pada kami Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sama-sama kita katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita katakan, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sekali kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangannya. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mempedulikan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar menjawab doa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan hadir saat kami memuji menyembah-Mu. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, saat umat-Mu memuji menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau bersemayam, Engkau tinggal di atas puji-pujian umat-Mu. Itu sebabnya biarlah hati kami senantiasa suka memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kami. Hari ini kami boleh belajar lagi dari firman-Mu. Hari ini kami boleh diajari lagi oleh firman-Mu. Hari ini kami boleh ditegur lagi oleh firman-Mu Tuhan, yang membawakan kami kepada seluruh kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu atas hidup kami, atas gereja-Mu Tuhan, atas bangsa kami, atas kota kami. Terima kasih Bapa. Sementara kami dengarkan firman-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Para pelayan-pelayan boleh mengambil tempat duduk di depan, supaya mana tahu masih ada yang terlambat, boleh mereka mengisi tempat di belakang. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tadi pagi Bapak Gembala menyuruh saya saudara untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentu saya sebagai pelayan Tuhan harus taat pada komandan saudara ya. Kalau Gembala berkata ini lakukan, ya saya sebagai pelayan Tuhan saya harus taat Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur minggu kedua kita boleh beribadah di tempat kita yang baru ini, tempat rumah Tuhan atau tempat ibadah kita di Jalan Berdikari, Gereja Rumah Tengah saudaraku, Namo Bintang ya, Kecamatan Pancur Batu. Dan kita bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita Bapak Ibu. Kita melihat bangunan kita ini hampir rampung, tinggal plafon dan lain sebagainya. Kita percaya tepat pada waktu Tuhan kita juga pasti akan bisa menyelesaikan tempat ibadah kita ini dengan baik. Namun demikian Bapak Ibu, untuk semua yang telah Tuhan berikan, kita harus bersyukur dan tetap bersyukur. Amin saudaraku. Nah, saya berikan firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala. Ini masih lanjutan dari doa Bapak kami. Jikalau sudah 3 minggu berturut-turut saudara, dimulai dari doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, kita memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Satu panggilan yang begitu dekat, satu panggilan yang begitu akrab, satu panggilan yang begitu intim. Ketika kita memanggil Tuhan kita adalah Bapa. Itu sebabnya kita di awal doa selalu kita berkata Bapa di sorga. Bapa kita ada di dalam sorga. Kemudian dikuduskanlah namamu. Kita datang kepada Tuhan saudaraku dengan penuh kekudusan. Kita datang memuliakan nama Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, bahkan kita mengagumi Tuhan melalui pujian kita, mengatakan Dia baik, Dia luar biasa, Dia dahsyat, Dia besar, Dia hebat, Dia sungguh dahsyat.
Kita katakan melalui doa kita, saudaraku, melalui pujian kita, kita memuliakan Tuhan. Dan minggu lalu disampaikan kepada kita yang berikutnya, datanglah kerajaan. Minggu lalu sudah disampaikan Bapak Ibu, ketika kita mengusirkan setan-setan, kerajaan Allah sudah datang di situ. Ketika kita meletakkan tangan atas orang-orang sakit, kerajaan Allah sudah datang di situ. Ketika kita pergi memberitakan Injil, kerajaan Allah sudah datang di situ. Ketika Roh Kudus dicurahkan sehingga kita menjadi saksi Tuhan yang berkuasa, kerajaan Allah telah dinyatakan di situ. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sudah mulai mempraktekkan doa-doa ini. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan mempraktekkan doa-doa ini, tentu ada sesuatu yang telah berubah dalam hidup saudara. Tetapi jika Bapak Ibu hanya sekedar mendengar doa dan doa tanpa saudara mempraktekkan, tanpa saudara berdoa, tanpa saudara bersekutu dengan Tuhan, maka ini hanya tinggal, saudaraku, catatan saja atau huruf-huruf yang mematikan saja. Tapi ketika kita, saudaraku, melakukannya, ketika kita berdoa, ketika saudara berdoa di rumah saudara dan berkata, datanglah kerajaanmu atas hidupku, datanglah kerajaanmu atas keluargaku, datanglah kerajaanmu atas tempat di mana aku tinggal ya Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja melalui doa-doa kita, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara tidak berdoa, tidak terjadi apa-apa. Dalam kitab Yakobus dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Banyak keinginan di hati, tapi tidak berdoa. Tapi orang beriman, saudara, semakin banyak keinginan di hati, semakin dia mencari Tuhan, semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia intim dengan Tuhan. Dalam Roma 14:17 sudah disampaikan Pak Gembala minggu lalu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan berarti kita tidak perlu makan, minum, atau pakai. Tapi kerajaan Allah bukanlah soal itu. Karena banyak orang makan makanannya mewah, tapi dia tidak mengalami sukacita. Makan di restoran mewah dengan segala keinginan, makanan apapun yang diinginkan bisa, tetapi dia tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera. Tapi saudara yang ada di dalam Tuhan, saudara mungkin hanya makan nasi pakai ikan goreng atau tempe goreng atau tahu goreng, ikan asin goreng, pakai sambal sayur rebusan. Saudara sudah sangat bisa menikmati, saudara, karena saudara berada dalam kerajaan sorga. Karena saudara sudah berada di dalam Tuhan. Dan soal kerajaan sorga yaitu soal kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat diri kita. Kita dapat bercermin, kita dapat diubah, sifat kita dapat diubah, karakter kita dapat diubah kalau kita membaca Alkitab. Karena firman Tuhan yang dituliskan, diilhamkan oleh Roh Kudus, bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Mungkin kalau saya menyatakan kesalahan saudara, lu jangan sombong. Saudara akan berkata, sok kali ibu ini menghakimi. Tapi kalau saudara membaca Alkitab, saudara berkata, orang sombong dilawan oleh Tuhan. Tinggi hati mendahulukan kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketika firman berbicara kepada saudara, Roh Kudus menyadarkan, ampun aku Tuhan, aku udah sombong. Aku tadi ngomongku pun ngomong sombong itu. Seharusnya nggak ada yang perlu kau sombongkan. Ketika saudara membaca, saya berkata, janganlah pemarah, ibu ini pemarah kali. Kalau pas kali saudaraku keluka itu, semua akan mengalami itu. Kalau saudara luka, ditusuk, saudara pasti benci apapun, melawan. Makanya perlu hikmat dalam menegur pun, kalaupun benar apa yang kita katakan.
Tapi perlu hikmat untuk menyampaikan supaya yang bersangkutan tidak duluan marah dan menyerang kita. Karena tujuan kita mengasihi dia agar dia berubah. Tapi ketika firman berkata, jangan marah. Amarah hanya melekat pada dada orang bodoh. Saudara pun sadar, aduh bodoh kali aku kok marah pula aku tadi. Ampun aku Tuhan, aduh rugi kali aku marah-marah sama dia. Dia pun senyum-senyum aja. Bahkan gak ngerti pula di kesalahannya. Aku udah naik pitam, tensiku udah naik, gula aku udah naik. Tapi ketika firman berbicara, janganlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Oh Allah Tuhan. Matahari terbenam di situ artinya sudah gelap. Sudah gelap itu dua. Bisa saudara sudah mati, atau yang bersangkutan saudara yang marah sudah mati. Gak sempat lagi minta maaf. Jangan tunggu sampai matahari terbenam. Makanya kalau ada kesalahan, cepat minta maaf. Kalau ada marah, cepat minta maaf. Tuhan juga tahu kok kita pasti marah, maka ditulis ayat ini. Jangan marah, jangan marah. Tuhan tahu kok kita debu. Tapi Tuhan ajarkan, hamba-hamba Tuhan ajarkan, Rasul Paulus mengajarkan, ketika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan bawa tidur, jangan biasakan tidur sebelum menyelesaikan masalah. Masalah apapun itu. Jangan-jangan ketika saudara tidur, trompet berbunyi, saudara belum sempat berdamai dengan suami. Tidur pun ada yang menghadap timur, ada yang menghadap selatan. Belum sempat minta maaf, rugi kali Bapak Ibu. Saya mau berkata kepada saudara, kesempatan kita hidup hanya sekali, jangan menyanyiakan kesempatan. Mungkin orang yang saudara lihat hari ini, besok tidak ada lagi. Kalau itu terjadi kepada kita, terjadi kepada suami, kepada istri. Sehingga besok nggak ada lagi istri yang merepet-repet. Saudara mulai menangis, biasanya pagi begini istriku udah merepet. Maka repetan itu pun menjadi kerinduan saudara. Maka kalau saudara istrinya merepet sekarang, nikmati aja lah. Katakan apa sayangku, cintaku, I love you, cinta-cintaku. Bapak gitu kok saya merepek di peluknya saya, udah diam aja saya. Kerjaan bapak tiap hari banyak peluk, bisa saya hitung berapa kali di peluknya saya. Ini bukan porno ya Bapak Ibu. Kalau saudara suami istri nggak pernah dipeluk suami atau istri, rumah tangga saudara itu perlu gini. Itu bukan porno. Nanti masa suami saya datang ciumnya saya. Bahkan kalau nggak diciumnya cari, Pak, nggak dicium. Saudara pikir itu najis ya? Enggak, saya enggak najis. Saya cinta kepada suami saya 100%. Suami saya juga cinta 100%. Enggak ada cinta yang lain. Tak ada cinta yang lain selain Yesus ya Bapak Ibu. Iya. Makanya jangan, saudaraku, nikmatilah hidup bersama dengan pasangan saudara. Karena mungkin besok dia tidak ada lagi. Tapi jangan saudara takut, ibu ini ucapannya nggak beriman. Saya justru mengucapkan perkataan iman supaya saudara hidup dalam kebenaran. Karena kerajaan sorga itu adalah soal kebenaran, bukan soal makan, minum, pakai. Tetapi soal damai sejahtera. Ada nggak damai sejahtera dalam rumah tangga saudara? Ada nggak damai sejahtera di hati saudara? Kalau tidak ada, berarti kerajaan sorga belum datang kepada saudara. Sukacita oleh Roh Kudus ini saudara ditimbulkan dari persekutuan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, walau badai datang menerpa, walau persoalan datang, maka sukacita oleh Roh Kudus itu akan memenuhi kita. Inilah kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Supaya saya tidak panjang di situ, kita lanjut hari ini saudara, lanjutannya yaitu Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Saya bacakan ulang Matius 6:11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, setelah kita tadi dari yang pertama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan menjadi kehendakmu, itu semua berhubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi dalam doa Bapa kami juga diajarkan saudara, bahwa dalam doa Bapa kami ini ada juga permintaan. Maka dalam Matius pasal 6 ayat 11 ini ada satu pertama saudaraku yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa aslinya makanan ini diterjemahkan adalah roti.
Mengapa roti, saudara? Karena orang Timur Tengah atau orang Israel itu, mereka itu tidak mengenal nasi seperti kita di Indonesia pada umumnya, tapi makanan mereka itu adalah roti. Nah kalau begitu, apakah kita juga meminta roti? Bukan berarti kita tidak boleh meminta nasi, tahu, tempe, B1, B2, ya. Bukan berarti kita tidak bisa meminta itu. Nah, jadi di sini dikatakan, saudara, bahwa ada permintaan untuk kebutuhan, yaitu untuk kebutuhan makan. Dan dari ayat ini, saudaraku, kita melihat beberapa hal, yaitu yang pertama, doa ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah juga peduli terhadap kebutuhan jasmani kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan peduli, saudaraku, tentang kebutuhan jasmani kita. Ya, ini, saudaraku, dalam ayat ini berbicara tentang kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk makan. Jadi kalau saudara berdoa untuk makan, jangan pikir itu hal yang duniawi. Kau berdoa makanan aja kau doakan. Perlu itu, saudara. Saudara bisa nggak hidup tanpa makan? Tidak bisa. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perhatikan di sini, manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti roti penting, makanan penting, tapi tidak cukup hanya makanan. Kenapa, saudara? Karena manusia ini kita terdiri dari dua unsur, saudara. Ketika kita diciptakan dari debu tanah, itu belum menjadi apa-apa. Tapi ketika roh itu dihembuskan, maka kita menjadi makhluk yang hidup. Berarti ada kebutuhan untuk daging ini, yaitu makanan. Tetapi ada juga makanan untuk rohani kita, yaitu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ingat makan, ingat juga makan ini dong, ya. Jangan cuma makanan aja tiga kali satu hari saudara makan, itu bagus, sehat. Tapi untuk rohani saudara nggak pernah kasih makan, kelaparan. Ini makanannya. Karena dikatakan Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Kalau tubuh makanannya makanan nasi, tahu, tempe dan lain sebagainya, tapi kalau roh makanannya ini. Bapak Ibu kasih nggak makan rohnya? Atau cuma tubuhnya doang yang dikasih makan? Bertobat Bapak Ibu kalau hanya tubuh aja yang dikasih makan. Kasih makan rohani kita. Kasih makan rohani. Amin, saudara. Saya sudah katakan minggu lalu, ini waktu penuaian. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang militan. Tapi bagaimana saudara menjadi Kristen yang militan kalau saudara doa penuh enggak, baca firman penuh enggak? Kita akan menjadi serangan iblis, bulan-bulanan iblis, karena enggak tahu berperang. Tapi kalau saudara berdoa, saudara membaca firman Tuhan, saudara memberikan roh saudara makan dengan firman, maka secara jasmani juga kita sehat, secara rohani juga kita sehat. Mau kedua-duanya Bapak Ibu? Jangan hanya rohani saja yang sehat, badani enggak, harus dua-dua, balance. Nah, dari ayat ini kita melihat, saudara, bahwa makanan jasmani kita perlu, untuk makanan rohani kita perlu firman Tuhan. Maka di saat ini, saudaraku, ayat ini, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan juga peduli akan kebutuhan kita. Fakta dari Alkitab kita melihat, saudara, pada waktu menciptakan langit dan bumi ini, saudara, Tuhan terlebih dahulu. Siapa yang diciptakan dulu, Bapak Ibu? Manusia dulu atau tumbuh-tumbuhan dulu? Apa, saudara? Oh, berarti saudara membaca Alkitab, ya. Kalau saudara tadi jawab manusia, saudara udah punten 0. Nampak nggak baca Alkitab? Saya nggak menghakimi ya Bapak Ibu, ya. Kalau sudah baca Alkitab begitu, kalau belum bertobat, mana tahu besok nggak ada lagi waktu baca Alkitab, ya. Nah, jadi pada waktu penciptaan, saudara, Tuhan tidak terlebih dahulu menciptakan manusia. Dia ciptakan semua fasilitas, kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan oleh manusia itu. Maka setelah diciptakan langit dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, barulah diciptakan manusia. Kita lihat ayatnya.
Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari kedua ayat ini kita perhatikan Bapak Ibu bahwa dari sejak penciptaan Tuhan sudah peduli soal makan minum. Kita melihat lagi fakta di Alkitab bahwa Tuhan memperhatikan soal makan minum. Israel, saudaraku, di padang gurun, ya, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, saudaraku, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, 40 tahun mereka berada di padang gurun. Tapi Tuhan peduli kepada mereka tentang masalah mereka, saudara. Pada petang hari Tuhan suruh burung puyuh berduyun-duyun, dan pagi hari sudah ada embun, saudara. Sudah ada mana untuk makanan mereka. Dituliskan dalam Keluaran 16:13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Tuhan peduli kepada umatnya, saudara. Tuhan tidak biarkan umat itu kelaparan. Tuhan juga tak akan biarkan saudara kelaparan. Amin, saudara. Kita lihat juga pada zaman Elia, Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan Elia. Di mana pada saat itu saudara ada musim kering, ya, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4 saya bacakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tuhan perhatikan kebutuhan hamba Tuhan Elia. Dia tidak biarkan Elia mati kelaparan, saudaraku. Tuhan juga pasti pedulikan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Amin, saudara, hamba-hamba Tuhan, dimanapun saudara yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan perhatikan kehidupan saudara. Jangan takut. Elia hamba Tuhan dipelihara Tuhan dengan mengirimkan burung gagak untuk membawa daging kepada Elia. Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam Injil, saudaraku, Yesus juga peduli kepada pendengarnya. Ketika mereka berada di satu tempat, sudah malam, murid-murid berkata, suruh orang ini pulang, udah gelap sini Tuhan. Sini nggak ada roti loh, nggak ada jualan roti di sini. Kata Tuhan, jangan. Udah 3 hari mereka mengikut aku. Kalau kau suruh nanti pulang, mati nanti dia di jalan kelaparan. Tuhan peduli. Itulah selalu membuat saya nggak tega, saudaraku. Makanya selalu saya masak. Setiap hari Sabtu saya masak. Ketika masih 5 tahun itu saya lakukan. Saya pikir gini, jangan-jangan belum makan dari rumah. Kasihan. Tapi ini saya katakan, sudah cukup 5 tahun saya kasih contoh. Nakku, kalian datang bawalah nasi kalian masing-masing ya. Bila perlu bawa juga nasiku, aku bilang sama mereka, saudara. Karena anak saya penyanyi penari musik. Mereka bilang, iya bu. Itulah yang saya pikirkan, jangan-jangan belum makan dari rumah. Dia udah 2 kali ibadah. Nanti kelaparan pula, pingsan pula dia. Yesus, saudaraku, peduli kepada itu. Makanya nggak ada dia. Sampai dia khotbah saya berjam-jam sampai 10 jam, gak peduli kau situ mau mati, kau situ di tengah jalan mau dirampok, kau gak peduli. Gak boleh. Matius 14:15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Amin, saudaraku. Tuhan peduli akan kebutuhan makan kita. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan, saudaraku, dalam pengajarannya dalam Matius 6 ayat 25 dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini dikatakan makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Tuhan peduli akan itu semua.
Tapi kalau saudara baca terus ayat ke bawahnya, nanti saudara akan menemukan ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu saudaraku, yaitu makan, minum, pakai, makan, minum, pakai, makan, minum, pakai, akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Seperti saya katakan tadi, kalau pagi-pagi saudara datang ini di lapangan ini, segala jenis burung di situ. Jadi kalau saudara mau menikmati pagi, matahari terbit di timur, saudara boleh datang ke sini. Dan sore hari saudara melihat matahari terbenam di barat, di dapur. Karena semua langsung ke dalam ya saudara. Tempat ini saudaraku sangat luar biasa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi kami merasakan kerajaan Tuhan seperti di sorga ada di sini saudara ya. Kiranya itu juga terjadi dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, walaupun kita masih di dunia, tapi berkat sorga itu sudah mulai kita alami di bumi ini. Amin saudara. Nah dari ayat ini kita melihat bahwa bukanlah suatu yang salah kalau kita bekerja untuk mencari makan. Gak salah ya Bapak Ibu. Justru yang salah kalau saudara gak kerja. Bukan sesuatu yang salah kalau kita berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan makan minum. Karena Tuhan memperhatikan itu dan mengajari kita berdoa untuk kebutuhan kita. Dan Dia berkata Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, terutama untuk makan, minum, pakai. Oleh karena itu berdoalah sungguh-sungguh saudaraku. Berdoa sungguh-sungguh dan mulailah giat bekerja. Doakan apa yang saudara kerjakan, kerjakan apa yang saudara doakan. Doa saja tidak bekerja, tidak terjadi apa-apa. Bekerja saja tanpa berdoa, hasil tidak maksimal. Saudara mungkin bisa gagal, saudara tidak suka cita, saudara mungkin tidak beruntung dan lain sebagainya. Maka doa dan bekerja harus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata jangan malas. Dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kami mengenal saudara semua adalah pekerja keras. Amin saudara. Ketua pembangunan kita datang jam 8, dia pulang jam 8 malam lagi saudaraku. Luar biasa. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ya, berbeda. Bekerja keras, saudara. Gak ada main-main, gak diawasi pun mereka kerja keras. Mereka sungguh-sungguh bekerja. Saudara kalau diawasi bos baru kerja, atau saudara gak diawasi bos juga kerja bagus? Ingat pembacaan schedule kemarin. Jangan bekerja hanya untuk menyenangkan hati bos di depan, tapi di belakang saudara malas-malasan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara harus takut akan Tuhan. Dimanapun saudara bekerja, saudara harus takut akan Tuhan. Saudara harus tunduk kepada Tuhan di mana saudara menjadi yang dipekerjakan Tuhan saudara itu. Walaupun itu bengis atau baik, takutlah akan Tuhan. Jangan bekerja hanya depan bos untuk menyenangkan dia. Setelah itu di belakang bos saudara asal-asalan. Latih diri kita untuk itu. Saudara bukan sekarang saudara tuai. Hidup ini ada sebab akibat. Mungkin kegagalan sekarang ini disebabkan oleh kelalaian kita dulu. Dan sebaliknya mungkin keberhasilan sekarang ini disebabkan oleh karena kehidupan kita yang dulu, yang teratur, yang disiplin, yang rajin berdoa, rajin ibadah. Dalam hidup ini nggak ada terjadi secara kebetulan Bapak Ibu, nggak ada. Dan tidak ada terjadi sesuatu tanpa kerja keras. Siapapun. Jadi kalau ada saudara yang bermalas-malasan hari ini bertobat. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau ada di antara kita yang tak bekerja, nggak boleh makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau saudara rajin, Tuhan bisa memakai saudara dengan kerajinan itu. Amsal berkata, engkau lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia berdiri. Kalau saudara cakap dalam pekerjaan saudara, saudara akan berdiri di hadapan raja-raja di situ. Saudara akan dimanapun saudara akan dipanggil orang. Panggillah siapa itu, ku tengok dia disiplin kali. Panggillah kalau dia kerja, ku tengok cara pegangnya itu, kerjanya itu bagus sekali. Tapi kalau saudara asal-asalan, cukuplah sekali inilah saja.
tidak lagi diterima, tidak lagi dipakai. Miliki integritas sebagai anak Tuhan. Memiliki integritas itu dilihat nggak dilihat orang, dipuji nggak dipuji orang. Saudara berdiri sebagai anak-anak Tuhan, dan firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Saya dari dulu nggak pernah orang menanyakan, kau baca sekali dulu nggak? Nggak kamu, dari dulu, dari saya lahir baru. Tapi saya memiliki konsistensi dalam mengikut Tuhan. Saudaraku, bahwa doa dan firman itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan saya. Yang lain mungkin boleh enggak, masak mungkin boleh enggak, melayani mungkin boleh enggak. Tapi doa dan firman itu sudah menjadi gaya hidup. Apa gaya hidup saudara? Bangun pagi, apa gaya hidup saudara? Saudara langsung melakukan hal yang lain? Dalam mengikut Tuhan bagaimana gaya hidup saudara? Sudahkah menjadi Kristen yang militan, atau saudara masih hanya Kristen KTP saja? Atau Kristen ikut-ikutan? Ini bukan waktunya Bapak Ibu. Lihat tanda-tanda sedang digenapi. Masa-masa sukar sedang terjadi di depan mata. Kalau saudara anak-anak Tuhan malas, apa yang mau kita lakukan? Apa mau kita perbuat? Ini semua nggak bisa terjadi kalau malas. Saudara pikir ini gorden bisa berdiri sendiri? Enggak. Ini bisa dicuci sendiri? Enggak. Mesti dicuci. Ini semua ruangan ini bersih kalau bisa bersih sendiri? Enggak. Harus ada orang yang rajin untuk itu. Jangan malas. Buang itu sifat malas. Anak-anak kami orang-orang muda, buang itu sifat malas. Dunia ini pun setan pun tak mau pakai saudara kalau saudara malas. Setan. Gak usah pakai itu, nanti tidur pula dia katanya. Setan pun tak mau pakai. Coba, apalagi saya. Enggak mau lah. Enggak mau. Saudara mau berdiri di hadapan raja-raja, cakap dalam pekerjaan. Pekerjaan ini saudaraku tidak sama ya. Masing-masing kita sudah diberikan karunia dan pekerjaan. Cakaplah di situ. Saudara sebagai pedagang, cakap di situ. Cakap melayani pelayan. Cakap saudaraku, sebagai guru, sebagai pengajar, cakap dalam mendidik anak-anak. Sebagai bos saudara, cakap dalam mengatur semua bawahan-bawahan. Jangan nggak tahu ngaturkan kerjaannya. Sehingga mulailah sembunyi-sembunyi dia main handphone. Supaya kerjaan masih banyak, nggak ditengok bos. Makanya aturkan dia, jangan sampai kecolongan. Nah saudara, jangan malas. Yang kedua, dari doa ini saudara, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Yaitu doa ini mengajarkan kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan yang Bapak Ibu garis bawahi. Di sini dituliskan dua kata, makanan dan secukupnya. Berarti ini saudara kita meminta kebutuhan yang sangat primer. Bukan kebutuhan untuk gaya hidup. Dan di sini dikatakan walaupun itu kebutuhan primer, tetapi kita diajari untuk meminta secukupnya. Dan diminta yang apa yang kita butuhkan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk meminta sesuai dengan kebutuhan. Bapak Gembala selalu mengajarkan anak-anak kami, jangan ikuti gaya hidup nakku. Bapak terus itu mengajarkan. Jangan ikuti gaya hidup nakku. Semua kebutuhanmu pasti dicukupkan Tuhan. Tapi kau jangan ikuti gaya hidup. Nanti kalau diikuti gaya hidup orang, tasnya pun 15 juta, lalu kita mau ikuti gaya hidup 15 juta. Merampoklah dulu saudara. Baru dapat 15 juta, rampok bank dulu. Tapi saudara habis rampok, saudara di penjara. Gaya hidup. Oleh karena gaya hidup saudara, ya, sampai melakukan hal-hal. Tapi Tuhan tidak mengajarkan begitu saudara, ya. Tuhan mengajarkan kita untuk meminta kebutuhan. Makanya ada satu ayat Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sehari. Cukuplah sehari. Kadang-kadang saya pakai ayat ini. Tuh hari ini habiskan aja hari ini. Besok kan lain lagi. Tapi ada orang
kebutuhan 50 tahun ke depan udah mulai dia khawatir, kayak mana nanti anakku ini, sama nanti sekolah di mana dia, terus khawatir, rupanya besok mati. Apa yang terjadi saudara? Makanya Tuhan larang jangan khawatir. Kalau bisa makan hari ini ucapkan syukur, amin saudara. Bisa berpakaian hari ini ucapkan syukur, amin. Bisa minum hari ini ucapkan syukur, amin. Besok kemana lagi? Minta lagi kebutuhan hari ini. Kenapa kita diajari berikanlah kami kebutuhan kami hari ini? Gak diajari berikanlah kami makanan kami 1 bulan, berikanlah kami makanan kami 1 tahun. Kenapa mesti 1 hari? Kayak mana pun Tuhan ini, mesti sekali setahun aja lah, capek kali tiap hari datang. Kenapa saudara? Karena Tuhan rindu dengar suara saudara. Tuhan rindu saudara bergantung sepenuhnya kepadanya. Supaya setiap hari saudara meminta, Tuhan berikan makanan kami hari ini. Kami butuh uang sekolah Tuhan. Hari ini uang sekolah, anak-anak akan membayar uang sekolah. Hari ini anak-anak bayar uang kuliah Tuhan, cukupkan Tuhan. Buka jalan Tuhan. Hari ini kami akan membayar listrik Tuhan. Itu kebutuhan saudara, bukan gaya hidup itu. Jadi walaupun disebut makanan di sini, ada kebutuhan-kebutuhan kita yang sangat primer. Termasuklah uang sekolah, mungkin uang kontrakan rumah. Jangan pula nanti udah terakhir diusir oleh pemilik rumah. Mana kontrak rumah? Sabarlah, bibi ini bukan sabar kali katanya. Udah lewat batasnya. Saudara yang enggak berhikmat, simpanlah, tabunglah, cicil-cicil lah supaya udah akhir bulan mau membayar sewa rumah bisa dibayar, nggak diusir-usir. Minta kepada Tuhan, amin saudara. Dan doa ini mengajarkan kepada kita agar kita meminta kebutuhan kita. Dari Matius 7:8-10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Ini ada 2 ayat yang sama dari Lukas juga ya saudara, 10 ayat 11-10 itu juga sama. Meminta di situ ada telur, ikan, apalagi roti. Ikan, telur, roti. Ya, makanan sehat ini saudara. Ikan, telur, roti. Kami nggak bisa nggak ada telur tiap hari. Suruh firman ya saudara, ikan. Kasih anak-anak kita makan ikan ya supaya mereka sehat. Roti. Seperti saya katakan tadi, di sana roti ya, makanan bisa diganti dengan yang lain, nasi, jagung dan lain sebagainya. Minta kebutuhan kita saudara. Saya lanjut nomor 3 ya. Mau siap ya saudara? Nanti kelewatan pula. Ya, nomor 3. Doa ini mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Yaitu saudaraku, setiap hari kita saudaraku meminta kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan rindu saudaraku. Coba anak saudara, kalau misalnya hanya sekali 1 tahun dia menghubungi saudara atau berbicara dengan saudara, tentu itu akan menjadi tekanan batin pada saudara. Tapi kalau setiap hari dia berkomunikasi, Pak, nggak ada lagi ongkosku. Pak, udah koyak sepatuku, belilah Pak. Mau udah ini bajuku ini udah koyak. Kita rindu saudara, walaupun kita tahu kebutuhan anak-anak kita, tapi kita sangat rindu mereka datang. Begitu juga Tuhan saudaraku, Tuhan rindu mendengarkan suara saudara. Itu sebabnya setiap pagi bukanlah hal yang salah kalau saudara berkata, Tuhan aku butuh berkat-Mu. Sebutkan apa kebutuhan saudara yang mendesak. Dan saudara akan melihat penyediaan Tuhan saudaraku. Meminta setiap hari kepada Tuhan agar kita senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bergantung atau mengandalkan harta kita walau harta kita banyak. Tidak bergantung atau mengandalkan uang kita walau uang kita banyak. Karena uang pun bisa hilang atau habis lenyap dalam hitungan detik. Harta pun bisa habis lenyap dalam hitungan detik. Tapi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan peliharakan kita. Tuhan akan memberkati kita. Dalam Kisah 17 ayat 28 dituliskan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya di luar Tuhan saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan seperti akuarium saudara, yang di dalamnya ada ikan. Ikan itu hanya bisa bergerak di situ kalau ada air di situ. Dia bergerak di situ, dia hidup di situ. Artinya hidupnya bergantung kepada air, oksigen yang ada di dalam
Itu tadi saudara akuarium itu. Begitu kita saudara, hidup kita, saat kita hidup kita di dalam Tuhan bergantung sepenuhnya. Kita hidup, kita bergerak. Saudaraku, kita ada oleh karena Tuhan ada. Firman Tuhan berkata, tak sehelai dari rambut kita pun jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, jari kita ini pun tidak bisa kita gerakkan saudaraku. Kalau Tuhan kehendaki, ini pun tidak bisa kita gerakkan. Kalau Tuhan tidak kehendaki. Artinya hidup kita sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, berdoalah untuk kebutuhan kita. Amin saudaraku. Meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk gaya hidup. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi dalam berdoa juga jangan tamak, jangan serakah. Makanya doa Bapa kami ini selalu berkata, Bapa kami, berikanlah kami makanan secukupnya, datanglah kerajaanmu. Tidak doa yang egois di situ, ada memasukkan kami. Artinya ketika kita juga berdoa untuk kebutuhan kita juga mengingat kebutuhan orang-orang lain yang mungkin mereka tidak dapat. Mungkin seperti saudara-saudara kita sedang dalam perang saudaraku, mungkin mereka sulit untuk makanan, maka kita juga bisa berdoa untuk kebutuhan mereka. Jadi kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri atau berdoa saudara untuk tamak untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk kebutuhan orang lain saudara. Itu sebabnya doa Bapa kami ini mengajarkan, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Bukan makananku, tetapi makanan kami. Makanan siapa saja yang membutuhkan makanan pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bisa hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa makan berpakaian hari ini semua karena anugerah Tuhan. Jangan ada kita yang memegahkan diri. Saya akhiri firman Tuhan pada hari ini saudara. Hari ini kita hidup karena Tuhan. Oleh karena itu marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang bergumul masalah keuangan, masalah jasmani, ingat saudaraku, Tuhan peduli masalah jasmani kita. Dan Tuhan mau kita meminta kepadanya dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang sedang berjuang mencari uang, berdoalah saudaraku setiap hari agar Tuhan memberkati kita, memberikan kita kebutuhan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Kiranya hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh menyanyikan satu lagu ini, lagu lama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberikan sejahtera penuh. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa saudaraku. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Maka bersyukurlah kalau Tuhan berikan kita kesehatan. Yesus, Engkau baik. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap
Juru Selamat, berkatilah. Oh, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Datanglah kepada Juru Selamat Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkat setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara yang mendesak saat ini. Melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan peduli akan kebutuhan kita, saudara. Baik kebutuhan untuk makan, minum, pakai, apapun yang saudara pergumulkan, apapun yang saudara sedang butuhkan pada saat ini. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan tentang kebutuhan saudara. Sambil kami menyanyikan pujian ini, saudara, mulailah berdoa. Kami menyanyikan dengan suara pelan pujian ini, umat Tuhan, mulailah berdoa. Praktekkanlah firman Tuhan ini, saudara. Jikalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara. Mulailah berdoa, saudaraku. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam kami perlu Kau, Yesus. Kau ku perlukan. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan, saudara. Kita perlu Yesus. Berserulah kepada Tuhan, datang kepada Juru Selamat Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, tiap jam ku semua berdoa Bapak Ibu. Minta kebutuhan saudara. Jangan malu meminta Dia Bapa yang baik, saudara. Kami perlu Kau, Tuhan. Ku perlu setiap jam, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlu, ku datang Juru Selamat.
setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Sama-sama katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Sekali lagi dengan iman, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Ku datang juru selamat ku datang juru selamat. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kau baik, Kau Bapa kami yang baik. Oh, Tuhan yang peduli akan kehidupan kami. Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur. Allah yang peduli akan segala kehidupan kami. Kami berserah kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang peduli akan segala kebutuhan kami, baik untuk makan, minum, pakai kami. Kau Bapa kami yang baik, kami percaya kepadamu. Kami percaya semua doa-doa kami, kebutuhan yang sudah kami sampaikan dalam doa pada hari ini, Tuhan sudah dengar. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberikannya kepada kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepadamu, agar kami tidak bergantung kepada keadaan kami, bergantung pada orang lain atau manusia, tapi kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.